Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Bagian firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal 73 ini akan kita renungkan dengan tema dinamika iman orang benar. Saya mengambil tema ini Bapak Ibu dan Saudara karena saya melihat bahwa di dalam bagian Mazmur pasal 73 ini, kalau kita mau bagi secara struktur, maka kita akan lihat satu struktur yang menarik. Dia memulai ayat ini, pasal ini dengan ayat 1 dengan pengakuan bahwa sungguh Allah itu baik. Lalu di bagian berikut pasal 2 ayat 3, ayat 2 sampai ayat 3 secara kontras dia menuliskan, tetapi aku tersandung karena iri. Semakin menurun. Diawali dengan sebuah pengakuan bahwa Allah itu baik. Dan dia menegaskan itu bahwa itu sungguh terjadi, tetapi kemudian dia mengatakan dalam ayat 2 dan 3 bahwa aku tersandung oleh karena iri. Ayat 4 dan sampai ayat 12 mengatakan sebab orang lain sehat, mereka mengejek aku, mereka kaya, semakin menurun lagi. Dan kemudian semakin menurun lagi dalam ayat 13 sampai 16. Dia kemudian menyatakan kesungguhan yang kedua dan mengatakan bahwa sungguh sia-sia aku menjaga hati.
Ayat 17 mengatakan bahwa sampai aku masuk ke tempat kudus. Di sini titik balik terjadi. Titik balik terjadi ketika dia masuk ke tempat kudus, dan kemudian tadi diagram struktur ini menurun, sekarang diagram strukturnya berbalik dan naik kembali. Di ayat 18 sampai 20 dia mengatakan, sungguh Tuhan membuat mereka hancur. Kalau kita perhatikan diagram struktur di bagian ayat 13 sampai 16, dia menyebutkan sungguh dia yakin betul bahwa dia sia-sia menjaga hatinya, maka sekarang dia bangkit kembali dan mengatakan bahwa sungguh Tuhan yang membuat mereka hancur. Dia naik lagi sedikit dan mengatakan bahwa memang dia mengakui, aku sakit hati, tetapi aku terus menerus bersama Tuhan. Satu tingkat lagi dia naik. Ayat yang ke-27 sampai 28, dia kemudian punya pengakuan bahwa orang fasik akan binasa. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah baik bagi dirinya. Dan kemudian Mazmur ini tersambung kembali dengan ayat yang pertama. Menarik struktur ini Bapak Ibu dan Saudara, karena kemudian saya menyimpulkan untuk mengambil judul dinamika iman orang percaya. Tidak selalu datar, tetapi dia akan berputar sedemikian rupa sampai kemudian dia menemukan kembali bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Dia mungkin di dalam hidupnya dia menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, tetapi ada perputaran sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dia menyatakan kembali bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Dan ini yang kita sebut sebagai dinamika. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kita menghadapi keadaan-keadaan yang di luar perkiraan kita. Misalnya seringkali kita akan bertanya, kenapa orang tertentu begitu cepat meninggal, padahal dia sangat muda dan dia sangat mengasihi Tuhan. Kita akan bertanya, kalau orang muda mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, lalu kemudian dia meninggal, kenapa begitu cepat? Kita juga mungkin akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa saya yang sakit dan bukan orang lain yang sakit? Kita juga mungkin mengajukan pertanyaan seperti, kenapa usaha saya gagal sedangkan orang lain sukses terus-menerus walaupun dia curang? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita buat, kenapa orang korupsi dia semakin menjadi-jadi? Dan saya yang hidup tulus, yang hidup baik, yang hidup setia, yang mengasihi Tuhan, yang berbakti kepada Tuhan, justru mengalami keadaan seperti ini. Nah, pertanyaan mendasar dari kitab Mazmur pasal 73 ini adalah, bagaimana bisa Allah yang baik itu akan mengizinkan orang benar untuk menderita? Pertanyaan mendasarnya itu. Dan karena itu Mazmur ini penting bagi kita. Tidak saja bagi orang-orang yang mempertanyakan ini, tetapi bagi semua orang Kristen, Mazmur ini penting. Karena dia akan ada dua kepentingan, yaitu kita bisa berapologet, membela iman kita, mempertahankan iman kita, dan juga sekaligus kita memberikan pertahanan iman kepada hidup kita di tengah-tengah berbagai cobaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan orang benar dan kemakmuran orang jahat ini mungkin adalah sebuah isu yang umum kita ketemukan, tetapi di dalam Alkitab itu pasti. Alkitab dengan pasti menuliskan bahwa sepanjang cerita Alkitab kita akan menemukan bagaimana orang benar itu menderita. Contoh sederhana ada kitab Ayub. Bagaimana orang yang saleh itu menderita. Dan ada bagian-bagian lain yang menyatakan bahwa orang saleh itu menderita adalah hal yang betul-betul menjadi bagian hidup orang saleh. Tetapi Mazmur 73 ini dia punya kekhasan khusus. Ada seorang penafsir bernama Leopold, dia mengatakan begini. Kita dapat menunjukkan sifat yang berbeda dari Mazmur ini dengan mencatat bahwa Mazmur ini menembus lebih dalam daripada bagian lain dalam perjanjian lama. Lebih dalamnya ini karena di dalam Mazmur ini ada hal-hal tentang kehadiran Allah, ada hal-hal tentang kedekatan kepada Allah, ada hal-hal tentang menemukan solusi-solusi dalam masalah-masalah yang dihadapi,
Dan kemudian dia jelaskan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan karena itu Mazmur ini khas. Kalau Mazmur lain atau kitab yang lain mungkin mereka punya ciri khas yang tersendiri. Tetapi Mazmur ini khas oleh karena Allah hadir. Allah dekat kepada umatnya. Allah dekat kepada orang-orang yang dikasihinya. Tetapi bagaimana solusinya terhadap penderitaan-penderitaan yang dihadapi dalam hidup manusia? Mazmur 73 ini Bapak Ibu terbagi atas dua bagian. Dari ayat 1 sampai 15 dan kemudian dia lanjutkan dari ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Pasal 73 ayat 1 sampai ayat 15. Dalam ayat 1 ini adalah penegasan iman pemazmur. Dia mulai dengan kata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini tidak sembarang kata sesungguhnya di situ. Dan memang ada dua tradisi yang berbeda ketika mengartikan kata sesungguhnya dalam bahasa aslinya. Ada tradisi pertama yang mengatakan bahwa kata sesungguhnya ini harus diterjemahkan seperti apa adanya, sesungguhnya. Tetapi ada satu tradisi yang lain yang mengatakan bahwa kata sesungguhnya ini harus ditafsirkan satu-satunya, tidak ada yang lain. Allah itu baik satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan pengakuan pemazmur pertama ini menegaskan bahwa Allah itu adalah baik. Sayangnya, ketika pemazmur menyatakan bahwa Allah itu baik, justru di situ Bapak Ibu terletak dia memikirkan bahwa itu adalah satu hal yang menolong dia untuk semakin beriman kepada Tuhan. Allah memberi upah kepada orang benar. Allah mencari orang yang berdosa, dia berkuasa penuh, dia mengontrol seluruh ciptaannya. Tetapi kenapa dia kemudian tidak konsisten dengan perkataannya? Dia memperlakukan secara terbalik. Katanya kalau orang benar terus hidupnya akan baik. Katanya orang benar terus akan sehat. Tapi kenapa Allah begitu terbalik memperlakukan manusia? Bagaimana Allah bisa menjadi baik kepada orang yang murni hatinya? Kalau pengamatan kita membawa kita pada suatu pengakuan bahwa orang berdosa ternyata lebih sukses daripada orang-orang yang melakukan kebenaran. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa Allah itu baik? Ini adalah isu rohani yang serius dan mendesak untuk semua orang. Orang liberal gampang saja, atau orang ateis gampang saja dia mengatakan bahwa Allah tidak ada. Dan karena itu kebaikan itu bukanlah sesuatu yang Allah lakukan. Kebaikan itu terjadi dengan sendirinya. Orang-orang yang mengejek akan berkata bahwa memang Allah ada. Tetapi dia menolak bahwa Allah itu baik. Hidup ini hanya adalah salah satu penderitaan yang Allah tempatkan di dalam diri manusia. Dan karena itu Allah tidak baik adanya. Allah itu baik kalau dia tidak menempatkan penderitaan di dalam hidup manusia. Mungkin beda dengan orang liberal. Orang liberal akan berpendapat bahwa memang Allah ada. Dan dia Allah yang baik, dia Allah yang pengasih, dia Allah yang ramah. Ya. Tetapi ketika ada penderitaan, mereka menolak kemahakuasaan Allah. Adalah baik. Allah itu baik dalam segala hal. Tetapi dia tidak berkuasa penuh. Karena itu dia membiarkan penderitaan dialami oleh orang-orang yang benar. Orang-orang yang baik. Seorang pengkhotbah liberal dapat saja berkata kepada seorang ibu yang anaknya mati tertabrak. Tuhan tidak menghendaki anak semuda ini pergi begitu cepat. Karena liberalisme percaya pada keberadaan Allah. Mereka percaya pada kebaikan Allah. Tetapi mereka tidak percaya bahwa kebesaran Allah itu dapat melakukan hal-hal di dalam penderitaan-penderitaan. Kalau bukan kehendak Allah agar seorang anak yang menjadi tertabrak mati,
maka ia akan mencegah kejadian itu sehingga tabrakan tidak akan terjadi. Ada sebuah pemahaman yang harus kita miliki Bapak dan Ibu, bahwa pemahaman biblikal kita itu tidak boleh membuat kita untuk hanya melihat kepada satu atribut Allah, lalu kita melupakan atribut Allah yang lain. Kalau kita hanya melihat kepada satu atribut Allah, maka sebenarnya pemahaman biblikal kita itu hanya sempit saja. Pemahaman biblikal kita, Bapak Ibu, harus membawa kita untuk mengakui bahwa Allah itu ada, tetapi juga bahwa Dia baik, Dia besar, bahwa Dia menghukum orang jahat dan memberi upah kepada orang yang benar. Masalahnya adalah kita sulit untuk menjelaskan kepada orang ketika orang bertanya kepada kita, kenapa orang benar itu terus menderita? Dan justru orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik itu semakin baik. Sebenarnya ada dua masalah. Kalau kita lihat dalam ayat 2 dan ayat 3, pemazmur punya dua persoalan. Persoalan pertamanya adalah persoalan teologis. Dijelaskan oleh Asaf dalam ayat 2 dan ayat 3a sebagai masalah kekacauan spiritualnya. Jadi sebenarnya pemikiran kita tentang Allah itu baik akan dimulai dengan satu masalah di dalam diri kita, yaitu masalah teologis, bahwa ada kekacauan spiritual di dalam diri kita. Dalam istilah yang puitis, Asaf menulis begini, kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Dan disinilah stabilitas rohani daripada Asaf goyah. Karena dia mengaku dengan jelas bahwa kakinya terpeleset. Dia nyaris tergelincir. Dia tidak stabil lagi di sini. Dia kehilangan pegangan ketika dia ingin melihat bahwa Allah itu baik. Tetapi dia terpeleset. Dia nyaris tergelincir. Dia kehilangan pegangan. Dan apa yang menyebabkan pemazmur tidak stabil dan kehilangan pegangan? Ayat 3 menjelaskannya. Dia mengalami ketidakstabilan karena dia cemburu. Ayat 3 mengatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Kakinya terpeleset. Dia nyaris tergelincir. Dia kehilangan pegangan. Kuncinya sederhana saja. Karena dia cemburu terhadap orang-orang yang berdosa. Hal ini penting bagi kita, Bapak dan Ibu, juga saudara-saudara, karena saat kita melihat orang-orang berdosa secara arogan memamerkan segala sesuatu yang mereka punyai, pasti saja kita akan merasa jengkel. Melihat kejahatan yang semakin mereka lakukan dan menjadi-jadi terus-menerus. Walaupun orang benar seharusnya berduka cita oleh karena dosa, dan bukan berduka cita oleh karena orang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka 2 Petrus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Pernyataannya sederhana saja. Dalam bagian ini, Asaf ini bukan tersiksa oleh karena dosa orang sukses. Tetapi dia tersiksa karena kesuksesan orang berdosa. Ini pernyataan yang menarik yang harus kita pikirkan. Apakah kita juga selama ini kita tersiksa? Kita mengalami penderitaan oleh karena orang lain berdosa. Tersiksa karena dosa orang sukses. Atau kita tersiksa karena kesuksesan orang berdosa. Rupanya Asaf memilih yang kedua. Dan orang kaya itu kalau misalnya kita lihat kehidupan mereka, kemudian orang jahat sudah kaya lagi, jahat lagi, lalu kita melihat kehidupan mereka, kita bukan tersiksa oleh karena mereka orang berdosa sukses, tetapi kita justru tersiksa karena kesuksesan mereka. Sikap ini mungkin sama dengan orang Kristen yang bertetangga dengan seseorang lain yang menurutnya adalah fasik. Orang punya kipas angin, dia yang terputar di tempat. Dia punya rumah tiap hari. Ya. Orang punya
kulkas baru, dia yang menggigil di rumahnya setiap hari. Kenapa dia ya? Orang punya motor, dia yang meraung-raung setiap hari di rumahnya. Atau bahkan mungkin tetangganya maju dalam kehidupan ekonominya, dia akan semakin maju bibirnya karena manyun melihat orang lain yang sukses. Bapak Ibu, kita harus curiga dengan diri kita sendiri-sendiri. Apakah kita termasuk orang-orang yang mencoba untuk berduka cita karena dosa orang sebagai duka cita yang benar? Ataukah kita melakukannya karena alasan yang salah, yaitu cemburu? Karena itu kita selalu diingatkan untuk tidak marah karena orang yang berbuat jahat. Dalam Mazmur 37 ayat 1 dalam nats pembimbing kita tadi. Bapak Ibu, memang sulit untuk melihat hidup ini lebih jelas kalau kita memandangnya dari duka kita atau karena rasa kasihan kita terhadap diri sendiri. Dan walaupun orang jahat nampaknya makmur dalam hidupnya, catatan ayat selanjutnya 4-12 menyatakan sebuah perubahan arah. Ternyata tidak benar. Asaf menyimpulkan bahwa semua orang jahat adalah makmur dan semua orang makmur adalah jahat. Tidak benar semua orang kaya itu adalah berdosa dan tidak benar semua orang berdosa itu adalah kaya. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah sampaikan bahwa mereka punya selumbar di matanya tetapi mereka selalu melihat balok di mata orang lain. Masalah pertama Asaf dilanjutkan dengan masalah yang kedua. Masalah kedua Asaf adalah dia merasa cemburu, ayat yang ke-3b. Masalah kedua yang dihadapi Asaf adalah dia merasa cemburu melihat kemakmuran dari orang jahat. Kalau kita lihat, saya periksa beberapa ayat yang beberapa bandingan kitab suci yang berhubungan dengan ayat ini, ayat 3b. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Dia pakai kata kemujuran orang fasik. Kemudian dalam NIV, New International Version Alkitab, dia mengatakan, for I was envious at the follies when I saw the prosperity of the wicked. Dia menggunakan kata prosperity. Tetapi kalau kita lihat bahasa aslinya, transliterasi bahasa aslinya, kira-kira demikian. Kikinti beholelim shalom reshaim ereeh. Dia pakai kata shalom di situ. Kalau Alkitab bahasa Indonesia kita pakai kata kemujuran, Alkitab bahasa Inggris pakai prosperity, kemakmuran, tetapi dia justru menjelaskannya dengan kata shalom. Dan ini adalah persoalan yang paling besar yang dihadapi oleh pemazmur. Karena kata shalom ini, kalau misalnya saya membaca buku Theological Dictionary of the New Testament dan menulis bahwa jarang kita temukan di dalam perjanjian lama kata yang sama derajatnya dengan kata shalom. Dan kata shalom ini dapat dipakai secara umum, tetapi pemenuhannya berpusat kepada makna keagamaan jauh di atas level dari rata-rata konsepsi kata ini. Jadi kita pakai kemakmuran, kita pakai kemakmuran, kekayaan, ya, kemujuran orang yang fasik. Tetapi bahasa aslinya dia mengatakan ini adalah shalomnya orang fasik. Dalam hati Asaf bertanya, bagaimana mungkin orang fasik itu mengalami shalom? Saya membaca lagi buku yang sama, dia mengatakan shalom ini kata-kata yang berkaitan dengan kata itu adalah istilah teologis penting di dalam perjanjian lama. Dan shalom muncul 250 kali di dalam 213 ayat yang berbeda. Dan kamus bahasa Ibrani menuliskan 275 kata itu digunakan. King James Version menerjemahkannya dengan kata damai. Inilah yang menjadi pusat daripada pergumulan dari Asaf. Bagaimana mungkin orang yang fasik itu akan mengalami shalom? Karena shalom itu menurut buku yang sama lagi, di dalam kata shalom itu terkandung kebaikan, terkandung berkat-berkat yang dijanjikan Allah dalam perjanjiannya dengan Israel. Dan hampir 200 kali kemunculan kata itu dipakai berkaitan dengan penggenapan
sebagai sebuah hasil dari aktivitas Allah dalam perjanjian Allah dan umatnya bagi sebuah hasil kebenaran. Jadi shalom yang dipakai untuk orang fasik di sini sebenarnya adalah shalom yang sebenarnya dipakai bukan untuk orang fasik, bukan untuk orang yang melakukan kejahatan, tapi bagi orang yang benar. Konsekuensinya dari kata shalom ini kita temukan ayat 10 dari Yesaya pasal 54. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ada kata perjanjian damaiku. Jadi dalam pikiran Asaf sebagai orang Yahudi, dia sudah memahami persis bahwa orang Yahudi ini, dia punya pemikiran bahwa sejak dahulu Allah menjanjikan shalom hanya bagi orang-orang yang baik, orang-orang benar. Tidak pernah menjanjikan shalom bagi orang-orang fasik. Sebagai orang Yahudi yang tulen, dia memahami bagian itu. Dan ketika kita menyebut kata shalom sebagai berkat Allah secara materi, hal itu tidak melemahkan arti dari kata shalom, karena dia arti yang utama adalah arti rohani. Bapak Ibu, Tuhan kemudian memerintahkan kepada umatnya, kepada pemimpin-pemimpin agama, karena kata shalom ini mengandung dimensi spiritual yang tidak dapat diucapkan sembarangan. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada para pemimpin agama dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini khusus bagi mereka yang benar ikut Tuhan, dan tidak mungkin bagi mereka yang jahat. Dalam perjalanan waktu, kata shalom ini para nabi memperbincangkannya semakin dekat lagi dan semakin terarah lagi kepada Mesias. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mesias itulah Raja Damai, dan besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Jadi sudah semakin mengerucut pemahaman tentang shalom itu. Harus diucapkan kepada siapa, dan siapa yang akan membawa shalom itu bagi dunia. Dalam Yeremia 6 ayat 14, para nabi mengatakan, ada nabi-nabi palsu kemudian mereka mengobati luka umatnya, memandangnya ringan, katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Nabi-nabi palsu dapat memberikan damai sejahtera, menjanjikannya, tetapi tidak ada damai sejahtera. Tapi damai sejahtera hanya akan datang di dalam Mesias. Orang Yahudi faham itu, dan Asaf sebagai pemimpin agama Yahudi faham itu. Shalom tidak mungkin terjadi kepada orang yang fasik. Shalom tidak mungkin terjadi kepada orang yang jahat. Tetapi bagaimana ini keadaannya? Jadi dia punya dua persoalan dalam ayat-ayat ini, dan kemudian dalam ayat 4 sampai ayat 12 dia mulai memandang lagi, dan dia kemudian menuliskan, mencatat, membuat list tentang kesuksesan orang berdosa. Mereka sukses dalam hal apa? Ayat 4 sampai 5 mengatakan demikian. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Shalomnya orang fasik itu, Bapak dan Ibu, juga saudara-saudara, berkaitan dengan bagaimana mereka punya kesehatan. Orang fasik, orang jahat selalu melihat shalom itu hanya berkaitan dengan bagaimana mereka sehat. Itu shalom. Dengan arti lain, orang fasik itu hanya akan melihat shalom itu dari segi kesuksesan kesehatannya. Kalau dia tidak pernah sakit, dia mengalami shalom. Dan bahkan dia tidak mengalami kematian.
Ya, ada bahasa aslinya menuliskan itu. Kata kunci yang harus diterjemahkan kematian dalam ayat yang keempat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami, ayat 5 ya, mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak mengalami kematian. Kalau orang dapat lebih panjang umurnya, dia mengatakan dia sedang mengalami shalom Allah. Dan itu oleh Asaf disebut sebagai kesuksesan orang berdosa. Orang yang tidak hidup dalam Tuhan, orang yang jahat, mengukur shalom Allah itu dari satu segi, yaitu bahwa dia sehat, dia tidak pernah rasa sakit, tidak ada asam urat, ya, tidak ada ginjal, dan penyakit-penyakit yang lain. Maka saya sedang mengalami yang namanya shalom dari Allah. Kalau saya punya umur semakin panjang, maka saya sedang mengalami shalom dari Allah. Itu oleh Asaf disebut sebagai kesuksesan orang berdosa. Saya membaca sebuah penelitian yang mengatakan bahwa, saya membaca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa laki-laki akan punah kira-kira 1 juta tahun lagi. Ya. Dan kalau misalnya orang semakin panjang umurnya, maka dia akan menganggap dirinya bahwa saya sementara mengalami shalom. Ya. Saya tidak seperti orang yang lain. Saya sedang mengalami shalom. Dan itu adalah kesuksesan orang berdosa. Pemazmur bukanlah pertapa yang meyakini bahwa kemakmuran materi adalah jahat. Ya. Karena itu harus dihindari. Dan sebagai seorang Israel, pemazmur tidak mengutuk kemakmuran, tetapi dia memprotes pilihan Allah dengan siapa-siapa yang harus makmur dan siapa-siapa yang tidak makmur. Dia tidak menolak kemakmuran, tapi dia protes dengan Tuhan Allah. Kenapa Tuhan Allah membuat siapa-siapa makmur dan siapa-siapa tidak makmur? Dia paham ini dari perjanjian lama, karena Ulangan 28 ayat 1-14 mengatakan, jika 1-3, jika engkau baik-baik dan mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Syaratnya adalah ketika mereka melakukan firman Tuhan dan setia dengan Tuhan. Itu dia tahu, pemazmur tahu bahwa ini sudah dicatat dalam kitab Ulangan pasal 28. Dia juga tahu bahwa 28 ayat 15-68 dalam kitab Ulangan disebutkan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, tempat adonanmu, dan terkutuk-terkutuk yang lain. Dia tahu, paham itu. Tetapi kok dia masih merasa iri? Pertanyaannya begitu. Dia mengharapkan Tuhan bahwa minimal salah satu dari itu akan datang ke dia. Yang dituliskan dalam ayat 4-5. Minimal salah satu datang ke saya. Mudah-mudahan saya gemuk. Amin. Dia berdoa begitu. Mudah-mudahan salah satu datang ke saya. Ya, saya membicarakan diri saya lebih baik daripada membicarakan orang lain. Mudah-mudahan saya gemuk, amin. Tetapi masalahnya adalah, mudah-mudahan dia tidak sakit, dia berharap. Mudah-mudahan saya sehat selalu. Mudah-mudahan dia tidak mengalami kesusahan manusia, apalagi kena tulah seperti orang lain. Tapi kenapa dia justru melihat orang jahat yang gemuk? Kenapa justru dia melihat orang jahat yang sehat selalu, tidak mengalami kesusahan manusia? Bapak, Ibu, dan Saudara, protes Asaf ini punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah ketika dia melihat orang lain, ketika dirinya sukses, dia bertanya, why me, Lord? Kenapa saya, Tuhan? Ketika dia menderita. Kenapa saya, Tuhan? Kenapa saya menderita? Kenapa saya susah?
Kenapa saya sakit? Kenapa saya yang kekurangan? Dia bertanya kenapa saya ketika menghadapi kesulitan. Tapi ketika dia melihat orang lain yang jahat itu mengalami kemakmuran, dia kemudian bertanya, kenapa mereka? Why them, Lord? Kenapa orang lain, Tuhan? Kenapa mereka tidak sakit? Kenapa mereka sehat? Kenapa mereka gemuk? Kenapa mereka tidak mengalami kesusahan manusia? Dan saya terus. Sedikit-sedikit beta. Tuhan lihat toh. Dalam ayat 6-9, kejahatan dari orang-orang yang mengalami kemakmuran itu begitu mengganggu Asaf. Dan kalau dalam ayat sebelumnya dia tidak merasa nyaman dengan keadaan yang baik dari orang-orang jahat, di ayat ini dia lebih tertekan lagi. Dia melihat orang jahat itu memamerkan apa yang mereka peroleh, apa yang mereka punya dipamerkan. Sudah sombong karena sehat, sombong karena kaya, pamer lagi. Ya. Beli kangkung di pasar pakai cincin banyak-banyak, ibu kangkungnya berapa ibu? Ya, cincin emas banyak, pamer lagi. Itu yang membuat Asaf merasa di dalam hatinya ini adalah sebuah pergumulan yang besar. Orang fasik itu tidak saja bangga karena dia sehat. Orang fasik itu tidak saja bangga karena dia makmur. Tetapi dia juga akan pamer apa yang dia punya. Ya. Kalau Allah peduli dengan saya sebagai orang benar, kenapa Allah mengizinkan orang lain pamer itu di hadapan saya? Saya tidak tega, Tuhan. Dan itu pergumulan yang besar dalam Mazmur pasal 73 ini. Kalau dia memamerkan kecongkakan ini, dia mengutip kata-kata yang sama diangkat dari Kejadian 41 ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materai dari jarinya, mengenakannya pada jari Yusuf, dipakaikannya pada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ya. Mereka berkalungkan kecongkakan. Kata yang sama dikutip dari Kejadian 41 ayat 42. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama kekayaan dan kemakmuran itu bukan sebuah berkat. Tidak sekedar sebuah berkat. Tetapi dia adalah sebuah pekerjaan untuk mengurus atau yang kita sebut sebagai penata layanan. Perjanjian Lama dengan tegas mengatakan itu. Kalau dia mempercayakan kekayaan kepada orang, itu bukan sekedar berkat bagi orang itu, tetapi berhubungan dengan penata layanan. Bagaimana dia harus mengurus. Orang fasik yang makmur ini bukannya menggunakan kekayaan mereka untuk membantu orang lain, tetapi mereka menggunakan sebagai alat untuk semakin memperoleh kekayaan sesuatu yang mahal bagi orang miskin. Pemazmur melihat bahwa orang-orang fasik yang makmur itu bermuka tebal. Mereka tidak berperasaan, tidak merasa sudah cukup mempunyai segala sesuatu, tapi mereka malah terus-menerus ingin punya sesuatu lagi. Mereka meluap-luap untuk memperoleh ini. Dan ini dituliskan dalam ayat yang ke-8. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Kebanggaan orang fasik tidak semata-mata dinyatakan dalam sikap mereka, tapi ayat 9 dikatakan sikap mereka tadi sehat, bersikap, kemudian lihat orang makmur bersikap. Tetapi ayat yang ke-9 mengatakan mereka tidak sekedar menyatakan itu dengan sikap, tetapi mereka juga punya banyak pengikut. 10a. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, orang-orang fasik itu, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Tetapi pemazmur melihat dirinya sebagaimana Elia ketika di Gunung Horeb. Aku bekerja giat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku pula.
Sudah banyak mereka kaya, sudah banyak mereka makmur, sudah sombong, sudah pamer, tetapi saya hanya sendiri Tuhan. Saya percaya ini adalah hal yang penting sekali bagi kita. Kita tidak sedang berpikir bahwa orang fasik itu ada di luar sana. Apa alasannya? Mazmur 73 ini menuliskan bahwa orang fasik itu dalam konteks ini tidak ada di luar sana. Kalau dari tadi kita berpikir bahwa orang fasik itu mereka yang tidak pernah ke gereja, mereka yang tidak pernah ikut Tuhan, mereka yang tidak pernah berbakti, Mazmur 73 itu mematahkan argumen itu. Dalam Mazmur 73, orang fasik itu disebutkan dengan nama lain dan tidak disebutkan dengan nama dalam bahasa aslinya goyim, orang non-Yahudi. Ya, tidak disebutkan begitu. Jadi Asaf tidak menyebut orang-orang fasik yang dalam bahasa asli dalam bahasa Alkitab LAI kita disebut sebagai orang fasik. Dia tidak menyebut orang fasik itu sebagai orang di luar sana, orang non-Israel, tapi dia menyebut orang fasik itu ada di dalam Israel ini. Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa aslinya lebih konsisten untuk menyebut orang non-Israel itu dengan sebutan goyim, menyebut orang Israel dengan sebutan im. Ya. Dan salah satu contohnya Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Dia menyebut goyim, bangsa-bangsa non-Israel, bukan bangsa-bangsa kita. Ya. Hemat saya, dalam Mazmur 73 ini, orang fasik itu adalah orang non-Israel berdasarkan bukti bahwa dia tidak pakai goyim, tapi dia pakai rasya, orang jahat. Ya. Yang kedua, orang fasik menurut Mazmur pasal 73 dalam konteks Mazmur 73 ini, ayat 1 menunjukkan dengan jelas bahwa Mazmur ini bukan ditujukan kepada orang-orang lain tetapi kepada bangsa Israel. Jadi dia menyebutkan bahwa relasi Tuhan Allah dengan Israel secara khusus dituliskan di ayat 1. Di Alkitab kita tidak jelas karena dia tulis sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Siapa yang tulus hatinya? Oh, itu orang yang duduk-duduk di bait Allah, beribadah. Ya. Bagi mereka yang tidak tulus hatinya, tidak. Tapi terjemahan NIV mengatakan, truly God is good to Israel. Kepada Israel. Fokusnya kepada Israel. Terjemahan aslinya mengatakan bahwa Aktop le Yisrael Elohim. Dia pakai kata Israel juga. Hanya orang Israel yang dapat memahami bahwa janji berkat Allah yang tadi kita baca pasal 27 ulangan dan pasal 28 itu yang akan berlaku bagi orang Israel. Karena itu Mazmur ini bukan untuk mereka yang ada di luar sana, di luar Israel, tapi untuk orang-orang Israel sendiri. Alasan ketiga, kenapa Mazmur ini untuk orang Israel? Refleksi teologis dalam ayat 11 bukanlah berhubungan dengan orang non-Israel yang menyembah berhala, tapi ini adalah refleksi teologis seorang yang mengenal Allah Israel. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Allah yang maha tinggi? Itu tidak dikenal oleh orang lain. Hanya relasi antara Tuhan Allah dengan orang Israel. Apakah para penyembah berhala dan orang-orang bangsa lain tahu bahwa Allah itu hanya satu? Bahwa lawan dari banyak Allah itu adalah Allah Israel? Hanya Allah Israel yang dikenal sebagai Allah yang maha tinggi itu. Ada satu argumen lagi. Dosa-dosa yang Asaf gambarkan bukan dosa-dosa bangsa yang berada di sekitar Israel, tetapi dosa-dosa orang Israel sendiri. Dari ayat 1, kita tahu bahwa Asaf adalah penulis kitab ini. Asaf adalah satu dari pemimpin musik yang ditugaskan oleh Daud, yang memainkan peranan penting dalam memimpin nyanyian di rumah Tuhan. Dan dari Mazmur yang ditulis Asaf ini kita lihat semua perbedaan, satu perbedaan yang Asaf buat untuk membedakan bangsa lain yang merupakan musuh Israel dan orang Israel itu sendiri. Mazmur 74, 79, 80, 81, 83 yang ditulis oleh Asaf, dia selalu membedakan orang Israel dengan sebutan-sebutan bangsa lain. Dia selalu membedakan orang Israel dengan sebutan musuh, tetangga. Tetapi di bagian ini dia tidak menyebut orang Israel dengan sebutan yang demikian. Ya. Dalam penelusuran kita lebih lanjut, kita menemukan bahwa Mazmur 73 ini
sejajar dengan Mazmur 82 dan 50 yang menyebutkan orang fasik. Dan dengan demikian Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan bahwa orang fasik dalam konteks ini berbicara tentang orang-orang di dalam Israel sendiri yang mengenal Tuhan. Kita dapat memahami bagaimana Asaf begitu tertekan dengan orang-orang Israel sendiri, dalam bangsanya sendiri. Mari kita bayangkan Asaf sementara memimpin pujian di depan. Lalu dia lihat kepada jemaat yang ada di sana, umat yang ada di sana. Di antaranya dia dapat lihat orang ini melakukan kejahatan. Tapi tubuhnya gemuk ya. Dalam hati dia memimpin pujian untuk umat di depan. Orang ini melakukan kejahatan. Tapi dia kaya ya. Orang ini melakukan kejahatan sementara dalam ibadah kepada Tuhan. Asaf sementara berdiri di depan. Tetapi hatinya hancur karena dia melihat hal-hal seperti ini di dalam kumpulan orang beribadah kepada Tuhan. Kalau bayangan kita demikian, maka Asaf akan berkata di dalam hatinya, ini tidak fair Tuhan. Saya melayani Engkau, saya melakukan segala kehendak Tuhan, tetapi justru saya seperti ini tidak fair Tuhan. Tetapi ada satu rahasia dalam ayat 13-14, dia menuliskan satu hal, bahwa jika Allah memberkati orang benar dan mengutuk orang berdosa sebagaimana dikatakan dalam Ulangan, kenapa dia berbuat jahat terhadap saya? Rahasia jiwanya adalah bahwa harga dari sebuah ketulusan ternyata mahal sekali Tuhan. Harga sebuah ketulusan itu harus membuat hati saya begitu sakit melihat walaupun saya beribadah kepadamu, memimpin pujian di depan umat, tapi saya melihat itu terjadi di tengah-tengah umat. Dan kemudian dia mengatakan bagaimana pemazmur menyadari akibatnya itu dan meragukan kesetiaan Allah. Dan mengabaikan hidup yang benar menyebabkan Asaf menjadi pengkhianat bagi saudara-saudaranya dalam ayat 15. Dia mengatakan kalau saya melakukan ini maka saya menjadi pengkhianat bagi saudara-saudara saya. Kalau saya melakukan ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah baik kepada orang-orang jahat, maka saya menjadi pengkhianat. Bukan saja untuk diri saya tapi juga untuk orang-orang yang ada di dekat saya. Kalau tadi kita lihat bagaimana ujian iman dari Asaf, maka sekarang kita akan melihat perubahannya itu. Tadi dia berubah ke atas. Sekarang imannya mulai menang. Dia memandang ibadah dan mengatakan bahwa dalam ayat 16 kita dapat menemukan ada sebuah perubahan yang dramatis yang pemazmur lakukan. Dia merubah pemahamannya dari ujian iman kepada kemenangan iman. Dari pergolakan batin dan keraguan-raguan di dalam diri pemazmur, dalam ayat 2-15, di sini dia merubah semua itu. Tidak ada sesuatu yang membuat dia, alasannya hanya satu yang membuat dia untuk merubah itu, yaitu ibadah. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan orang-orang itu. Asaf berubah bukan karena masalah tempatnya. Dia berada di dalam bait Allah untuk memuji Allah. Tapi dia berubah karena pandangannya terhadap pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan. Asaf sekarang adalah orang yang bekerja di rumah Tuhan. Dan setelah tidak menyebut nama Allah sama sekali dalam ayat-ayat dari ayat 1 sampai ayat 15. Maka di sini dia menyebut nama Allah. Dia mulai menyebut nama Allah ketika membicarakan tentang mereka. Objek Asaf sekarang berubah. Dia menjadi, daripada dia menyebut kata mereka yang disebut di ayat-ayat sebelumnya, sekarang dia menyebut Engkau Tuhan. Dan menjadikannya sebagai pusat daripada ayat-ayat selanjutnya. Bapak Ibu, bagaimana sehingga ibadah itu begitu berpengaruh pada Asaf dan bisa mentransformasi hidup Asaf dan hidup kita saat ini? Hal pertama, kita dapat menjadikan ibadah menjadi tempat bagi kita untuk mentransformasi hidup kita dengan perasaan iri kita, marah kita, dengan melihat orang lain dengan hal pertama. Ibadah mengingatkan kembali kita akan tanggung jawab kita terhadap kebenaran. Ayat yang ke-15. Ibadah akan mengingatkan kembali kita akan tanggung jawab kita terhadap kebenaran.
Ibadah di Israel kuno berhubungan dengan hukum, sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama dalam komunitas dan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Ketika Asaf datang beribadah kepada Tuhan, dia tidak sendirian. Dia ada dalam jemaat bersama-sama dengan orang lain. Tetapi di dalam kumpulan itu juga ada orang-orang jahat. Ibadah yang jahat dalam bagian itu menginginkan kita bahwa kita tidak dapat melalaikan sesama kita. Kita berada di dalam satu persekutuan. Kalau aku memandangnya sendiri, maka aku berkhianat terhadap angkatan anak-anakku. Jangan-jangan karena ibadah kepada Allah, kita mengorbankan sesama kita. Karena iri kepada orang lain di dalam ibadah kita, kita mengorbankan sesama kita. Lebih lagi daripada itu. Sebab itu, firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 23-24, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini sebuah kemungkinan bahwa harta yang paling berharga dari Asaf, yang Asaf miliki adalah saudara-saudara di dalam beribadah. Yang kedua, bagaimana ibadah itu dapat menolong kita adalah ibadah itu akan membuat kecemburuan kita kepada orang fasik semakin menghilang dan bahkan mengingatkan dan menjaminkan tujuan akhir dari orang-orang fasik itu. Dengan beribadah, rasa cemburu kita itu akan semakin menghilang, rasa iri kita akan semakin menghilang, dan menjaminkan tujuan akhir dari orang-orang jahat itu. Asaf memang sudah terlanjur menyimpulkan, orang jahat makmur, orang benar menderita. Tapi ini adalah keputusan yang dibuat secara terburu-buru. Dia terlalu terburu-buru mengatakan bahwa orang benar akan menderita dan orang jahat itu yang akan makmur. Jika orang-orang fasik makmur, tujuan akhir mereka sekarang dipandang secara iman. Ketika dia melihat Allah, dia memandang secara iman dan mengukurkan janji Allah di dalam perjanjian lama akan berlaku bagi dirinya. Sekarang Asaf memandang kemakmuran itu, kemakmuran orang fasik akan segera berlalu dalam ibadah. Jika kaki pemazmur terpeleset dalam ayat 2 tadi, maka ayat 18 sampai ayat 20 dia mengatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh orang-orang fasik itu. Kalau di ayat 2 dia kakinya hanya terpeleset, goyah sedikit saja. Tetapi bagi orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu, akan ditaruh di tempat-tempat yang licin. Dia melihat akhir daripada orang-orang fasik itu adalah mereka akan berada di tempat-tempat yang licin. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sampai mereka hancur. Dia sekarang dapat melihat akhir dari orang-orang fasik itu adalah kehancuran mereka. Akhir dari orang-orang jahat, orang-orang sombong itu adalah kehancuran mereka. Sesudah dia beribadah. Itu akhir dari orang fasik. Dan dengan ibadah seseorang dapat melihat hidup dari sudut pandang kekekalan. Dan bukan dari sudut pandang duniawi belaka. Yang ketiga, ibadah memberi sudut pandang baru bagi diri Asaf sendiri. Kalau dalam bagian-bagian sebelumnya kita melihat, dia mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku, tanda tak bersalah dalam ayat 13. Asaf mengakui dirinya, akulah orang benar. Akulah satu-satunya orang yang mempertahankan hati bersih. Akulah satu-satunya orang yang membasuh tanganku. Akulah satu-satunya orang yang tidak bersalah. Dia mengakui dirinya benar. Sebelum dia masuk untuk beribadah. Jika orang-orang makmur adalah jahat dan akan menuju ke penghukuman, Asaf merasa bahwa dirinya adalah orang benar yang akan mencapai kemakmuran. Harusnya bukan mereka, aku karena aku benar. Tapi Asaf tidak berhak mendapat berkat Allah bagi dirinya karena dia adalah orang berdosa.
Masalah Asaf tidak terlalu berbeda dengan orang-orang fasik yang disebut-sebutnya. Asaf bukanlah berduka karena dosa, tetapi dia iri dengan orang berdosa. Sebelum dia datang kepada Allah dalam ibadahnya, Asaf memandang dirinya berbeda dengan orang lain karena dia orang benar, satu-satunya orang benar. Asaf membandingkan dirinya terus-menerus dengan orang lain karena dia satu-satunya orang benar. Tetapi kemudian dia menyadari dengan jujur dan mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dan pada saat pergumulan batinnya begitu besar, Asaf malah semakin merasa terganggu, kacau. Dan dia mulai merasakan kepahitan di dalam dirinya. Membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Karena apa? Karena dia merasa dirinya orang benar satu-satunya. Pada permulaan dari pergumulannya, ada satu manfaat yang dapat kita peroleh dari pergumulan Asaf ini. Asaf beranggapan bahwa penderitaan tidak cocok dan dialami oleh orang benar. Dan dia semakin sadar bahwa orang-orang benar itu harusnya makmur. Kalau konsekuensi dosa adalah penghakiman dan penderitaan, bagaimana mungkin kesengsaraan punya manfaat yang menguntungkan bagi anak-anak Tuhan? Penderitaan Asaf memang tidak menyenangkan. Tetapi penderitaan itu punya dampak yang membuatnya semakin dekat dengan Tuhan. Sekarang dia terpaku dengan persoalan materi orang jahat. Dia justru mendapatkan berkat dengan datang kepada Allah. Dia justru mendapat kekuatan dengan datang kepada Allah. Dan kesetiaan kepada Allah di tengah-tengah cobaan dunia ini adalah fakta tentang kesetiaan Allah pada masa yang akan datang. Ini yang Paulus sebut dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah yang oleh Asaf ditegaskan, bahwa sekalipun dagingnya habis lenyap, gunung batunya tetaplah Allah selama-lamanya. Ibadah mengingatkan Asaf tentang sebuah kebenaran yang penting. Allah tidak pernah berjanji untuk menjaga umatnya untuk lepas dari penderitaan. Tetapi dia berjanji untuk bersama-sama dengan umatnya dalam penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi. Dan kemudian pemazmur menyimpulkan bahwa siapa yang jauh dari Allah akan binasa. Bagaimanapun mereka menikmati suasana saat itu, Allah yang Israel akui sebagai Allah yang baik itu, di ayat 1, pemazmur menyimpulkan bahwa dia akan dekat dengan Allah dan menaruh perlindungannya kepada Tuhan Allah. Kita sampai kepada apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah sudah jelas bagi kita bagaimana pemazmur begitu merubah kehidupannya, berbalik daripada dia iri kepada orang lain dan semakin iri lagi kepada orang lain dan semakin menurun dan kemudian berubah? Dia memulai mazmur ini dengan komplain kepada Tuhan Allah tentang orang jahat. Dia komplain sekali kepada Tuhan Allah tentang orang jahat, bahwa orang jahat kenapa makmur? Dia percaya bahwa penderitaan orang jahat adalah upah yang harus mereka terima. Kebaikan seringkali tidak dapat kita bedakan dari kemakmuran materi. Yang harus kita ingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali kita mengatakan bahwa kebaikan Allah itu dapat kita ukur dari materi kita. Kalau kita sehat, itulah shalom kita. Kalau kita makmur, itulah shalom kita. Kalau kita berhasil memamerkan apa yang kita punya kepada orang lain, itulah shalom kita. Kalau itu yang terjadi atas diri kita, maka kita akan semakin menurun. Seperti Asaf tadi, semakin iri karena kita hanya melihat hal-hal itu sebagai shalom kita. Tetapi ibadah menuntun Asaf untuk memahami bahwa kebaikan yang paling besar adalah hidup mengenal Allah. Kebaikan yang paling besar adalah memiliki kasih Allah. Dan kebaikan yang paling besar adalah berkumpul bersama-sama dengan orang-orang dan bersekutu bersama-sama dengan mereka.
Dalam terang prinsip bahwa penderitaan seringkali adalah sesuatu yang Allah izinkan bagi kita, kita bingung dengan dua hal yang ramai dibicarakan orang. Dua hal itu adalah, ada orang yang berpendapat bahwa berkat-berkat Allah itu datang dalam bentuk kesuksesan finansial. Berkat-berkat Allah itu bisa datang dalam kelimpahan materi. Berkat-berkat Allah itu bisa datang dalam kesehatan yang prima. Orang mengatakan begitu. Kita dituntut untuk percaya bahwa orang-orang benar mengklaim bahwa ini adalah orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Kalau mereka semakin hidup, beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, itu mereka justru orang yang benar. Kita justru seringkali dibawa kepada pemahaman bahwa kalau kita mengalami masalah finansial, utang tidak habis-habis di bank, kreditnya belum selesai-selesai, itu karena kita kurang beriman. Dan itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang di dalam Kristus karena kurang beriman. Teologi seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikembangkan oleh mereka yang membaca Alkitab secara sepoong-sepoong. Mana yang mereka anggap baik, mereka catat, simpan baik-baik. Mereka yang membaca Alkitab dengan cara seleksi Alkitab dengan ayat-ayat tertentu, mereka tidak dapat melihat bahwa penderitaan itu adalah cara Allah mengerjakan sesuatu bagi hidup orang benar. Orang tipe ini mengakui bahwa Allah yang baik itu tidak menuntun manusia untuk masuk ke dalam suatu duka. Tapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itu bukan yang diajarkan Alkitab. Itu diajarkan oleh setan. Setan yang mendorong Hawa untuk mengambil buah yang baik itu dan mengatakan, mana mungkin Allah melarang Hawa untuk memakan buah yang baik. Kamu kan orang baik-baik, makanlah buah yang baik. Setan yang mendorong Ayub untuk berpikir bahwa dia tidak bisa terus-menerus melayani Tuhan Allah, karena toh Tuhan Allah tidak berbuat apa-apa dengan penderitaannya. Setan juga yang memaksa Tuhan Yesus untuk menyatakan kepadanya bahwa penderitaan tidak cocok untuk Tuhan Yesus. Lihatlah kekayaan dunia ini ketika berada di atas gunung. Tetapi Tuhan Yesus merespon iblis dengan mengatakan bahwa ketaatan adalah lebih baik dari kepuasan pribadi. Dan bahwa Allah sendiri yang layak untuk disembah. Di dalam perjanjian lama diajarkan bahwa kekayaan materi bukan semata-mata hasil dari melakukan kebenaran semata-mata. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri bukan oleh karena dosanya, tetapi karena Yusuf adalah orang yang benar. Jadi dia mengalami penderitaan bukan karena dia baik. Bukan karena dia adalah satu-satunya orang yang berdosa, tetapi karena dia melakukan kebaikan. Dan orang Israel menghabiskan waktu 400 tahun sampai ke tanah Kanaan bukan sebagai hukuman atau siksaan. Mereka melakukannya karena Allah mempersiapkan berkat tersendiri bagi mereka. Kita baca dalam Ulangan 8 ayat 2-5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Banyak pemikir Alkitab, penafsir-penafsir Alkitab yang percaya bahwa kitab Ayub itu adalah kitab pertama. Harusnya diletakkan di depan daripada kitab Kejadian. Kalau kita ikut kepercayaan mereka bahwa kitab Ayub itu adalah kitab pertama sebelum kitab Kejadian, maka kita punya kebenaran yang pasti bahwa Allah ingin mengajarkan penderitaan itu sebagai bagian pertama dari seluruh kehidupan manusia.
Kalau kita ikut pendapat itu, kita dapat memahami bahwa menerima proses yang Allah ingin lakukan dalam hidup kita dalam penderitaan, menjadikan kita serupa dengan anaknya, Yesus Kristus yang juga turut menderita. Bapak Ibu, penderitaan adalah salah satu tema sentral dari kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Ibrani dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa-apa yang mereka janjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mari kita menyadari bahwa penderitaan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagaimana orang-orang Israel pernah hadapi itu adalah semacam pembelajaran disiplin kita. Penderitaan itu bukan penolakan terhadap kasih Allah, tetapi sebuah demonstrasi kasih Allah untuk diri kita manusia. Penderitaan itu mempersiapkan bagi kita berkat-berkat yang akan kita lihat. Gampang memang bagi kita untuk melihat perjanjian lama seperti itu. Tetapi kalau saya tanya kepada kita semua tentang penderitaan, tentang sorga, apa yang kita lihat tentang sorga? Sorga itu apa? Bagaimana sorga itu gambarannya? Jalan menuju ke sana terbuat dari emas. Jadi bayangan kita sudah materi terlebih dahulu. Jalan ke sana terbuat dari emas. Kalau guru sekolah minggu mau mengajarkan ini kepada anak-anak, mereka akan menambahnya dengan, coba lihat, di dunia ini emas kita beli dengan harga mahal, tapi di surga kita injak-injak emas. Karena bayangan kita adalah masalah materi semata. Membayangkan surga dengan masalah materi, tanpa membayangkan surga sebagai tempat di mana Allah hadir. Mazmur 73 memberi penegasan kepada kita, bahwa bagaimana kita harus bersaksi. Ini yang dikatakan oleh Mazmur 73. Mazmur 73 menyatakan satu prinsip yang jelas bagi kita, bahwa kecemburuan dan iri hati itu adalah musuh bagi penginjilan. Seandainya aku mau berkata-kata seperti ini, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Kalau dia terus iri, anak-anaknya tidak dapat memperoleh berkat surgawi itu. Ayat 28. Tetapi aku suka kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, prinsip dalam ayat 15-28 ini penting bagi kita. Adalah hal yang sulit untuk menginjili orang yang kita cemburui karena kaya. Adalah hal yang sulit untuk membawa orang lain kepada Kristus karena kita cemburu kepada dia karena dia kaya. Sulit bagi kita untuk menginjili orang seperti itu. Kita baru saja menceritakan tentang Yesus itu adalah Tuhan, tapi dalam hati kita sudah lihat cincin emas di tangannya. Kita tidak bisa untuk menginjili orang karena kita cemburu atau iri hati kepadanya. Kecil kemungkinan dalam rasa iri itu kita mengharapkan mereka untuk menjadi seperti kita. Kita inginkan apa yang mereka miliki, yaitu kekayaan mereka, lebih daripada menginginkan mereka untuk memiliki apa yang kita miliki, yaitu Kristus. Sekarang ini kita yakin bahwa kehancuran orang fasik dan orang-orang jahat itu adalah pasti. Dan mungkin mereka dapat menikmati banyak hal. Mereka menikmati keindahan di dunia ini, tetapi kecemburuan kita kepada mereka tidak ada manfaat apa-apa untuk diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat kita menganggap bahwa berkat Allah itu hanya sekedar fisik dan materi semata, kita sedang menempatkan diri kita seperti Asaf, yang melihat tingkah laku orang jahat dan melihat penderitaan orang benar. Waktu kita memikirkan sorga sebagai tempat di mana kita bisa makmur di sana, berleha-leha dengan 7 bidadari, mengalami kenikmatan semata, maka kita melihat bahwa hidup di dunia ini adalah seperti neraka. Karena justru disinilah kesulitan ada.
Justru disinilah masalah ada, justru disinilah penderitaan ada. Kalau kita hanya melihat surga sebagai tempat bagi kita untuk berleha-leha di sana, hidup tidak ada kesulitan di sana. Kalau kita hanya melihat surga sebagai tempat di mana 7 bidadari disediakan bagi mereka yang mati, maka kita hanya melihat surga itu sebagai tempat, dunia ini sebagai tempat kejahatan. Tetapi ketika kita memandang surga sebagai tempat di mana Allah tinggal dan berdiam, di sanalah kita punya hubungan yang lebih dekat dengan Allah di dunia ini sebagai persiapan kita untuk berhubungan dengan Allah di surga nanti. Karena itu kita di training di dunia ini dengan ibadah. Di dalam ibadah kita melihat bahwa hati kita koreksi dan kita mulai bangkit kembali, serta tidak selalu melihat kepada orang fasik. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17 berkata, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Yang terakhir, mari kita jadikan Mazmur ini mengenai ibadah, bahwa ibadah itu memegang peranan penting dalam hidup kita. Satu-satunya hal yang bisa merubah pola pikir kita untuk berubah dari ujian iman kepada kemenangan iman hanya satu, ibadah. Ibadahlah yang akan membuat kita berubah dari ujian-ujian iman yang kita hadapi dalam hidup kita kepada kemenangan iman. Dalam ibadah, Asaf memahami dirinya, tetapi dia juga memahami orang lain. Dengan ibadah, Asaf berhenti berfokus kepada orang-orang fasik masa kini dan melihat jauh ke depan, melihat akhir dari mereka. Dia berhenti membenarkan dirinya sendiri dan merasa bahwa dia tidak bersalah, dan sekarang dia bergantung kepada anugerah Allah. Dia berhenti cemburu dengan orang fasik dan sekarang fokus kepada kewajibannya untuk melakukan kebenaran. Dia menyatakan bahwa penderitaan adalah anugerah dari Allah yang pengasih itu. Ibadah bukan saja penting bagi kita karena kita menyenangkan hati Tuhan. Ibadah adalah vital karena dia akan memperbaharui pandangan kita dan memampukan kita untuk hidup dalam dunia yang penuh dengan banyak penderitaan ini. Mari kita tetap beribadah, mari kita tetap memuji Allah dalam semua keadaan kita, dan mari kita tetap memuliakan Dia dalam semua keadaan kita. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah kesibukan kami setiap hari, rutinitas kami setiap hari, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengambil manfaat dari ibadah kami. Dan di dalam ibadah kami ini kami memperoleh kekuatan untuk melihat segala sesuatu secara baru dari makna kekekalan. Tolong kami Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan melihat bagaimana Tuhan menuntun kami melewati setiap pergumulan kami dan keluar dari pergumulan kami dengan jaminan dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kuatkan kami. Kalau di dalam kehidupan kami menghadapi penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan dunia, menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang bagi kami Tuhan tidak mampu kami pikul sendiri. Tolong kami Tuhan untuk melihat bahwa di dalam ibadah kami justru memperoleh pemahaman dan paradigma baru untuk melihat kehidupan kami dari sisi kekekalan yang Allah persiapkan bagi kami. Tuhan tuntun kami, patrikan di dalam diri kami,
kesetiaan untuk beribadah kepadamu dalam semua keadaan di hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak saja melakukannya dengan sebagai sesuatu kebiasaan, tetapi kami melakukannya dengan satu tujuan bahwa mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami memperoleh kekuatan dari dalam ibadah kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.